Eh, Baik, waktu dan tempat saya persilahkan kepada Kang Umin untuk memantik sehingga bisa menjadi bahan diskusi bersama untuk kita semua. Silahkan Kang Umin. Oke, cek. Kedengeran suaranya? Jelas Kang Umin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Direktur Media Penulis yang semakin hari semakin progres. Mudah-mudahan ini bisa menjadi lahan bagi teman-teman yang tentu mati, dan saya banggakan sahabat saya, sahabat Ali, sahabat seperjuangan. Terima kasih sudah mengundang saya juga untuk berdiskusi, pikiran, dan bertukar ilmu dengan teman-teman yang hari ini hadir untuk mendiskusikan masa depan kita. Juga terima kasih atas waktunya pada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk berdiskusi. Langsung saja, tentu ketika kita berbicara pertanian ini sebetulnya hal yang tidak asing ketika kita berada di negara Indonesia. Karena sejatinya Indonesia ini merupakan salah satu negara yang dianggap kaya dan melimpah akan sumber daya alam hingga ke seluruh pelosok negeri. Kalau misalnya kita runtut dulu dari sekilas mengenai sejarah yang tentu hadirnya negara Indonesia, tentu karena ada masyarakatnya dan juga ada tanah yang kemudian hari ini diduduki oleh masyarakat Indonesia. Kemudian di dalam itu ada sekelompok petani, bahkan petani ini adalah peran yang sangat sentral bagi saya ketika kita berbicara mengenai Indonesia. Karena kalau misalnya secara teritori, Indonesia ini mempunyai kekayaan yang begitu luar biasa di lautan, bahkan di daratan. Negara agraris, kita bilang negara agraris karena memang kondisi kesuburan negara kita dengan tanahnya dan dengan sumber daya alam yang melimpah, bahkan di lautan pun sama. Kan tetapi untuk hari ini tentu berbicara mengenai persoalan pertanian, artinya kita berbicara mengenai ruh negara kita, ini negara Indonesia, yang kalau misalnya dalam kita lihat ke belakang hadirnya manusia pun, bahkan manusia purba yang ada di dunia, bahkan yang ada di Indonesia itu tidak luput dari persoalan pertanian. Lain tentu itu berbicara persoalan bagaimana mereka bisa hidup, bagaimana mereka bisa mempertahankan keturunan mereka, bagaimana bisa mempertahankan hidup mereka supaya mereka bisa makan. Nah, begitupun dengan zaman kerajaan yang tentu mengingatkan kita bahwa petani ini tidak pernah hanyut di setiap zaman. Petani ini akan selalu hadir di setiap zaman, di setiap fase yang tentu itu dimotori oleh siapapun. Zaman kerajaan tentu persoalan petani ini persoalan yang menjadi bahasan yang luar biasa, karena kalau misalnya di zaman kerajaan itu petani kita ya masih merasa dijajah sendiri gitu, karena mereka itu harus bagaimana kan produk pertanian ataupun produk hasil tanam mereka itu ke kerajaan. Begitupun zaman penjajahan, sama dengan hadirnya penjajah-penjajah yang ada di yang datang ke Indonesia itu tidak terlepas dari kekayaan alam yang ada di Indonesia. Bahkan beribu-ribu mungkin produk ataupun tanaman yang kemudian dibudidayakan di Indonesia sampai hari ini kita rasakan sisa-sisa dari penjajahan tersebut. Artinya kita bisa menafsirkan bahwa bukan hanya kita yang menyadari bahwa tanah kita ini adalah tanah yang sangat subur, bukan hanya kita, kan, tetapi orang-orang luar yang datang ke sini ini adalah sebuah mutiara yang tentu ini harus dirawat oleh kita bersama. Nah, berbicara mengenai persoalan pertanian tentu tidak bisa dihilangkan dengan, dan juga tidak bisa dipisahkan dengan persoalan tanah, persoalan agraria, penguasaan agraria, penguasaan lahan yang tidak akan dengan petani ini kan terjadi dari zaman dulu, seperti apa yang tadi saya sampaikan bahwa dulu itu tanah-tanah itu dikuasai oleh raja dan kemudian
dan juga menyetorkan hasil taninya itu raja, dan juga begitu pun pas zaman penjajahan hingga sampai saat ini. Apakah kemudian hari ini petani yang ada di Indonesia bisa kita anggap petani, kan itu? Ataukah memang buruh tani? Nah, ini memang perdebatan yang tentu harus di-clearkan bersama, bahwa kalau misalnya saya menafsirkan yang disebut dengan petani, kalau misalnya kita lihat di negara-negara luar, petani itu satu orang ataupun satu keluarga yang memiliki sekitar 2 hektaran tanah, kan itu. Karena mindset yang kemudian kita tanam dari dulu, ya, dari petani zaman dulu ataupun para pading-pader kita, ketika berbicara persoalan pertanian, itu hanya berbicara persoalan bagaimana mereka bisa bertahan hidup, bagaimana bisa mempertahankan keluarganya, bagaimana bisa mempertahankan keturunannya, bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan dapurnya, kan itu. Tidak berbicara bagaimana bahwa pertanian ini adalah hal yang sangat penting dalam sektor usaha, bahkan bagaimana mereka bisa mengeksplor ataupun memberikan dampak kepada negara-negara luar, bahkan di luar keluarganya sendiri, untuk berjalan dari hasil pertanian itu sendiri, karena itu berimpact dari penjajahan, kemudian siklus kerajaan yang kemudian kita yang diterapkan di Indonesia, sehingga sampai saat ini pola bertani itu hanya sekadar memenuhi kebutuhan dapur, tidak bahkan menjadi penghasilan mereka itu sendiri. Nah, ini kan problem yang sangat luar biasa. Petani di kita, dari sekitar 26 petani, itu hanya 5 juta petani. Dari sekitar 26 petani, itu hanya sekitar 5 juta petani menguasai lahan lebih dari 2 hektar. Nah, itu kalau kita bisa berbicara mengenai bisnis di era hari ini, ya, kita tafsirkan dengan pertanian di negara-negara luar yang kemudian petani itu mempunyai lahan 2 hektar, mempunyai lahan 2 hektar, sehingga mereka mampu memproduksi produk-produk pertanian, mampu membudidayakan produk-produk pertanian dan memenuhi kebutuhan pasar. Nah, ini kan kita, Indonesia ini negara luas, penduduknya pun banyak. Akan tetapi petani yang ada di Indonesia itu memiliki lahan sekitar 0,5 hektar, kan itu. Nah, ini yang menjadi problem. Bagaimana petani ini bisa sejahtera, kemudian bagaimana petani ini bisa mengembangkan produk-produk yang mereka miliki, bahkan mempertahankan keturunannya untuk menjadi petani, kalau petani itu tidak sejahtera. Karena salah satu indikator untuk bertahan dalam pertanian itu yaitu bukan hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan dapur. Ketika hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan dapur, itu akan tergerus dengan zaman. Karena sejatinya petani ini tidak bisa dipisahkan dengan tanah itu sendiri. Dan sampai hari ini pun itu akan menjadi menjadi problem yang belum pernah terselesaikan. Bagaimana bahkan kalau misalnya kita lihat di pelosok-pelosok, itu banyak petani-petani yang kemudian bertarung dengan perhutani ataupun dengan dengan perangkat-perangkat negara, yang kemudian seolah-olah kita hidup dalam zaman kerajaan, seolah-olah kita hidup dalam zaman penjajahan. Petani ini seolah-olah berdiri ataupun diam di negara orang lain gitu, karena mereka tidak bebas menguasai lahan, sedangkan lahan ataupun tanah, bumi dan langit itu kan dalam undang-undang itu diatur bahwa itu untuk kemakmuran rakyat ataupun untuk kesejahteraan rakyat. Nah, ini kan hal yang hal yang tentu perlu dibuka lagi paradigma, yaitu mengenai persoalan pertanian. Pertama itu bahwa dari siklus kerajaan sampai hari ini, paradigma yang dilahirkan oleh para petani-petani kita yaitu hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan dapur. Kemudian yang kedua, persoalan lahan ini menjadi problem yang sangat akut dan tentu harus diselesaikan dengan dengan serius mungkin ini oleh pemerintah. Sebelum kita bahas bagaimana regenerasi
ataupun petani, karena ini salah satu faktor yang kemudian ini menghambat bagaimana terawatnya regenerasi petani di Indonesia. Karena kalau misalnya saya menafsirkan itu ada 3 faktor yang mempersoalkan bagaimana generasi petani hari ini itu cenderung makin menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kalau misalnya lihat dalam sejarah, kita ini pernah mengalami swasembada padi ataupun swasembada beras, yaitu tahun 1984 ya, dan kurun waktunya itu enggak terlalu lama, sekitar 2 sampai 4 tahun lah kita mengalami masa swasembada padi itu. Nah, ini kan bisa menjadi pelajaran bagi kita bahwa negara kita ini adalah negara yang sangat, kemudian kita mampu memenuhi kebutuhan pangan di Asia, bukan hanya sebatas di Indonesia. Itu tergantung bagaimana pengelolaan ataupun manajemen yang bisa dilakukan oleh pemerintah. Karena persoalan regenerasi petani ini tidak terlepas dari 3 faktor kalau misalnya saya tafsirkan. Yang pertama itu pemerintah. Kenapa pemerintah? Pemerintah itu mempunyai kebijakan-kebijakan yang kemudian ini akan menentukan bagaimana kemana arah paradigma petani, kemana pemikiran petani, kemudian apa yang kemudian bisa disupport oleh pemerintah persoalan kebutuhan petani. Contoh misalnya, saya menganggap bahwa era hari ini tentu kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terlalu kontradiksi kebutuhan petani yang ada di Indonesia, ya, dengan kebutuhan petani yang ada di sisi lain pemerintah itu mengembangkan pertanian, akan tetapi di sisi lain ada langkah-langkah yang kemudian tidak mereka lakukan untuk kemajuan zaman Soeharto. Zaman Soeharto itu pernah melakukan revolusi hijau, ya. Revolusi hijau, yang ada di Indonesia berbondong-bondong dari penggunaan pupuk organik ke pupuk anorganik, yang tentu kalau misalnya kita lihat secara kajian ilmiah dalam di ruang-ruang akademik, tentu itu akan berdampak yang sangat luar biasa, karena tadi pencemaran lingkungan itu bukan hanya dihasilkan oleh industri-industri saja, tidak dihasilkan restoran-restoran saja, tapi profesi pertanian pun itu akan menghasilkan pencemaran lahan, bahkan pencemaran lingkungan yang luar biasa. Nah, itu salah satu kebijakan yang kemudian dapat kita saksikan hari ini, ya. Penggunaan pupuk anorganik yang kemudian sangat gencar pada waktu itu, sampai paradigma itu masih menempel di di petani-petani kita hari ini, yang tentu itu akan menurunkan di dalam belajar itu ada, di tanah itu ada sumber makanan tanaman yang kemudian itu akan baik ketika siklus tanaman ataupun siklus dalam perawatan perawatan tanah itu dilakukan dengan baik tanpa adanya kimiawi. Tentu ketika kita berbicara mengenai persoalan kimia, itu akan berdampak kepada tanah secara jangka panjang. Dan kita rasakan hari ini, ya, seiring berjalannya waktu, maka kualitas tanah yang kemudian ada di Indonesia itu akan berdampak jelek dan juga akan berdampak terhadap produktivitas tanaman di Indonesia. Dan itu salah satu faktor yang kemudian akan menurunkan kualitas produk-produk pertanian yang ada. Dalam aspek kebijakan-kebijakan yang kemudian dikeluarkan oleh pemerintah, teman-teman pernah baca food estate? Itu ada salah satu salah satu yang digarap, ya, untuk mengembangkan pertanian, akan tetapi itu tidak disesuaikan dengan petani-petani yang kemudian di Indonesia. Karena ingat, petani yang ada di Indonesia itu berbeda dengan petani-petani yang ada di luar negeri. Kalau tadi saya tafsirkan, petani di Indonesia itu hanya memiliki kurang lebih 0,5 hektar tiap orang. Kalau misalnya di luar negeri kan sekitar 2 hektar itu mereka sudah memiliki lahan. Nah, itu akan mempengaruhi terhadap terhadap produktivitas, bahkan terhadap
lahan yang kecil itu akan menyulitkan petani untuk berkembang. Nah, akan tetapi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui food estate, ya, melalui food estate yaitu desentralisasi pertanian yang kemudian ditempatkan dalam satu titik, itu akan merugikan petani-petani kecil yang ada di Indonesia. Nah, ini salah satu problem yang dikhawatirkan ini petani di generasi kemudian seolah-olah mematikan petani. Nah, bahkan sekarang dilanjutkan itu oleh periode Jokowi, ya, food estate yang ada di Kalimantan. Itu mungkin salah satu kebijakan yang tentu ini merugikan bagi kalau misalnya pandangan saya. Kemudian yang selanjutnya yaitu undang-undang Omnibus Law, ya. Omnibus Law itu, kenapa saya berbicara mengenai Omnibus Law? Karena ini kaitannya dengan profesi petani yang ada di Indonesia, ya. Profesi petani yang ada di Indonesia. Tadi sisi lain pemerintah mencoba menyuplai dana dengan begitu luar biasa untuk kemajuan petani yang ada di Indonesia, ya. Tapi di sisi lain mereka pun membuka lahan ataupun membuka selebar-lebarnya ataupun mengundang investor-investor masuk ke Indonesia itu untuk menanamkan industri-industri yang ada di Indonesia. Artinya apa? Bukan hanya sebatas lingkungan, akan tetapi lahan-lahan yang kemudian tadi sempit akan terus menyempit di Indonesia. Nah, ini kan menjadi salah satu problem. Tentu ini sangat tidak diharapkan oleh petani-petani yang kemudian hari ini masih terjun dalam bidang-bidang pertanian. Nah, selain itu juga tentu ada faktor, ya. Akademisi itu adalah bagian dari bagian dari ataupun memiliki peran penting dalam pengembangan pertanian yang ada di Indonesia. Tadi persoalan teknologi, persoalan adaptasi antara si petani kemudian dengan kondisi hari ini yang cenderung generasi muda itu cenderung tidak begitu tertarik terhadap pertanian, bukan hanya sebatas dari pemerintah, tapi di dalam ruang-ruang akademisi pun sama sebetulnya. Ya, kenapa sama? Karena di ruang-ruang akademisi pelajaran-pelajaran ataupun suplemen-suplemen yang dikeluarkan oleh yang dipelajari di akademisi itu tidak jauh dari pemikiran-pemikiran petani yang kemudian hari ini ada di Indonesia. Artinya tidak ada siklus dialektika yang kemudian itu dilakukan oleh perguruan tinggi sehingga menjadikan petani-petani di Indonesia ini mampu beradaptasi dengan kondisi hari ini, mampu menyeimbangi teknologi dan juga kemajuan pertanian yang ada di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya kita lihat di konteks masyarakat. Masyarakat itu bukan hanya sebatas petani, tapi kita sebagai generasi muda. Kalau misalnya teman-teman bisa melihat kondisi generasi muda hari ini, itu seolah-olah betul tadi kata Bang Dadan bahwa ketika melihat pertanian itu adalah salah satu profesi yang paling dianggap paling menjijikan dan dianggap paling kotor-kotoran, kemudian dianggap hal yang rendah saja, tidak ada martabat di dalam kehidupan sosial ketika kita terjun dalam dalam ruang-ruang pertanian. Ini yang tentu korelasi dari 3 faktor ini yang menyebabkan kondisi pertanian di Indonesia hari ini semakin hari semakin menurun. Kalau misalnya saya lihat data penurunan pertanian di Indonesia itu mulai dari tahun 90-an. Grafiknya itu mulai terus menurun. Bahkan sampai drastisnya itu tahun 2010 mulai drastis bagaimana regenerasi petani yang ada di Indonesia itu terus menurun. Bahkan kalau misalnya kita kalkulasikan itu tidak sampai 30% petani yang ada di Indonesia itu umurnya sekitar 30 tahun. Ini kan sangat mengkhawatirkan. Itu bukan hanya di sektor masyarakat yang tentu secara maaf dalam pendidikan itu kurang. Minat terhadap pertanian ini akan semakin rendah. Dan itu terjadi di kita gitu. Bahkan
orang-orang akademisi ataupun orang-orang yang kemudian hari ini duduk di perguruan tinggi mengemban mencari ilmu yang berkorelasi dengan pertanian, itu tiga terhadap pertanian. Karena apa tadi, kesejahteraan petani yang kemudian dari faktor tanah yang kemudian kecil sehingga pendapatan si petani itu juga kecil bahkan minim, apalagi ketika hanya sebatas memenuhi kebutuhan dapur, sedangkan kebutuhan primer terus bertambah sehingga pendapatan pun harus meningkat. Nah, kondisi yang terjadi hari ini seperti itu. Bahkan di generasi milenial, tentu generasi muda, itu terjadi seolah alergi terhadap pertanian. Hanya sebatas dalam siklus kampus, akan tetapi siklus keluarga. Karena tadi petani itu seolah-olah tidak pede dengan pekerjaan mereka karena penghasilan yang kurang, sehingga tidak ataupun doktrin yang kemudian dikeluarkan oleh keluarganya itu tidak sampai untuk memenuhi ataupun mengikuti jejak ayahnya sebagai petani gitu. Kan gitu. Kalau misalnya kita ingin mempertahankan pertahankan petani, tentu keturunan kita ataupun keturunan nenek moyang kita itu harus pertahankan sebagai petani. Nah, itu hal yang sangat fundamental yang tentu terjadi di kita hari ini gitu. Terjadi di negara kita hari ini. Bahkan setiap satu kakak ada berapa orang sih petani gitu. Dalam satu keluarga itu ada berapa orang petani. Karena kalau misalnya kita korelasikan dengan generasi milenial ini kan generasi yang cenderung semuanya ingin simpel, ingin sambil rebahan kemudian mendapatkan uang kan gitu. Kemudian kalau misalnya tadi konteks dalam berbisnis dalam media sosial yang kemudian mengeluarkan keringat begitu problem. Kemudian kita dihadapkan dengan kondisi pertanian yang kita ini kita bilang ortodok. Gaya petani yang kemudian hari ini ada di Indonesia yang masih pola-pola dulu gitu. Pola cara menanam, kemudian pola pemasaran itu masih konteksnya seperti zaman dulu. Tidak pernah berubah, sedangkan zaman yang kemudian ini semakin berkembang, ini tidak sesuai dengan kondisi petani hari ini. Sehingga kalau misalnya saya tafsirkan petani di Indonesia hari ini di ujung tanduk kan gitu. Karena apa? Korelasi antara teknologi ataupun perkembangan zaman ini tidak sesuai dengan kondisi petani. Kita lihat ada ini bahwa memperlihatkan bahwa petani ini sudah maju. Ini jauh dari dari konteks kita hari ini, apalagi dalam teknologi pertanian ya. Kalau negara luar Malaysia, kemudian Thailand, bahkan Vietnam itu dulunya belajar ke Indonesia untuk berbicara mengenai tanam ataupun bertani yang ada di Indonesia. Tapi kayak Asia untuk menguasai produk-produk pangan yang ada di dunia, bahkan yang ada di Indonesia. Karena persoalan pangan ini kan persoalan hidup dan matinya masyarakat Indonesia. Tidak akan ada profesi-profesi yang lain kalau misalnya tidak ada profesinya. Jadi tantangan yang sangat berat. Kita ini berbicara mengenai siklus kehidupan itu hanya berbicara di middle saja. Ya, perubahan itu terjadi di middle. Tapi persoalan pertanian yang menjadi kebutuhan primer manusia ini tidak pernah terpikirkan oleh generasi muda, kan itu, oleh generasi kita, generasi milenial. Makanya kalau misalnya ada yang memprediksi bahwa tahun 65 itu petani yang ada di Indonesia itu sudah habis, bahkan sudah tidak ada, kan itu. Teman-teman bisa bayangkan ketika kemarin kita mengalami kondisi yang sangat mencekam, yaitu COVID-19, di mana setiap negara itu menutup ruang untuk melakukan ekspor ataupun impor dari satu negara ke negara yang lain. Itu saya menganalisa bahwa ini adalah persoalan pertaruhan hidup dan matinya masyarakat yang ada di dunia. Indonesia ini kita anggap sebagai raja pertanian di Asia. Tapi ketika kita lihat kemarin pas COVID,
kita tidak bisa mengimpor beras dari beberapa negara, seolah kita kelabakan, kita mati, kan itu. Nah, saya berharap masyarakat bahkan generasi muda ini tidak berpikir bagaimana kita akan terjun kepada pertanian ataupun berprofesi menjadi petani ketika kita sudah merasakan bagaimana pedihnya ketika tidak ada petani. Kan itu. Nah, konteks yang ada di Indonesia ini bukan hanya sebatas di ruang lingkup masyarakat. Tadi 3 elemen yang tadi saya sampaikan, pemerintah, akademisi, kemudian masyarakat, ini harus terjalin bagaimana pemerintah dengan kebijakannya yang kemudian mendukung petani-petani memfasilitasi bahkan bahkan mendorong petani-petani yang ada di Indonesia ini untuk berpacu dengan kondisi hari ini gitu, mendorong dengan teknologinya, kemudian mendorong dengan bagaimana petani itu bisa lahannya, kemudian dengan SDM-nya yang berkualitas, itu akan menjadi menjadi modal yang sangat penting. Kemudian ditambah dengan pengetahuan yang menyesuaikan dengan teknologi ataupun dengan keilmuan yang tentu terus dinamis, dan ini harus diimbangi oleh petani. Begitupun dengan masyarakat. Nah, ini masyarakat itu bagian dari petani yang kemudian kita terlibat di sana gitu. Nah, 3 elemen ataupun 3 unsur ini berperan sangat penting terhadap pertanian yang ada di Indonesia. Itu kita ketika berbicara mengenai hanya sebatas persoalan produksi ataupun hanya berbicara persoalan budidaya yang kemudian tidak pernah selesai permasalahannya sampai detik ini. Persoalan tanah dan persoalan lain sebagainya. Itu yang tentu harus kita lihat. Begitupun persoalan pertanian ini bukan hanya persoalan bukan hanya persoalan tanah, bukan hanya persoalan budidaya, bukan hanya persoalan SDM, tapi persoalan pasca panen. Ya, pasca panen. Kadang-kadang kita kan pemerintah yang saya lihat dari yang saya analisa dari dari akhir-akhir ini tentu itu memikirkan bagaimana petani ini berjalan dengan generasi yang terus bertambah, kan, tapi tidak pernah berpikir bagaimana petani ini bisa sejahtera. Kalau misalnya lihat di Muhammad Hatta itu pernah bikin koperasi ya, bikin koperasi. Saya menganalisa bahwa Muhammad Hatta itu pernah berpikir bahwa dan melihat kondisi petani-petani yang ada di kita. Petani-petani guram, petani-petani kecil, akan tetapi untuk menunjang kebutuhan petani, bahkan untuk meningkatkan derajat petani itu harus meningkatkan kualitas produknya, harus meningkatkan kuantitas produknya, sehingga dibikin koperasi agar terjadi komunal dan juga dapat memenuhi kebutuhan pasar. Artinya ini bukan hanya sebatas mengkapitalisasi pertanian ya, tapi ini yang terjadi. Kita tidak akan bisa tidak bisa bertahan, pertanian ini tidak akan bisa bertahan di Indonesia kalau misalnya petani ini tidak sejahtera, ditunjang dalam persoalan produksinya, kemudian ditunjang dalam persoalan pasca panennya. Kan generasi muda hari ini kita hanya berpikir bagaimana kita ekspor produk pertanian, ekspor kemudian cengkeh, ekspor persoalan beras dan lain sebagainya, tapi tidak pernah berpikir persoalan siapa nanti yang akan menggarap ataupun yang membudidayakan produk-produk pertanian yang ada di Indonesia. Maka pertanian ini harus ada kondisi di era hari ini. Artinya kita harus merubah dulu paradigma petani yang kemudian dianggap kolot lah gitu, dianggap ortodok ke dalam itu terbilang maju. Kemudian ini memang agak dilematis ketika ada petani, kemudian ada buruh tani. Kalau misalnya disebut petani kan mereka itu mempunyai lahan meskipun 1 ataupun 2 hektar ataupun 0,5 hektar, kita bisa tafsirkan bahwa mereka itu petani, kemudian mereka menggarap lahannya itu untuk bercocok tanam. Nah, akan tetapi yang terjadi hari ini bukan hanya sebatas mereka bercocok tanam kemudian membudidayakan, bukan membudidayakan, akan tetapi bukan hanya sebatas membudidayakan, tapi bagaimana mengembangkan petani ke dalam generasi selanjutnya.
Ini mohon maaf, sebetulnya saya nggak apa namanya, nggak menambah slide ya, ataupun nggak bikin PowerPoint karena tadi agak kurang persiapan. Nah, kita lihat di Muhammad Hatta. Muhammad Hatta itu kan bisa mempersiapkan koperasi itu untuk menunjang kebutuhan petani, yang petani guram gitu, untuk menguasai pasar pertanian yang ada di Indonesia. Nah, tentu hari ini itu tidak berjalan begitu begitu baik gitu. Ini tidak berjalan begitu baik di di ruang lingkup pertani. Bahkan sektor-sektor pertanian seperti kelompok tani, kemudian bahkan SMK pertanian itu kurang mengetahui bagaimana peran-peran koperasi yang tentu itu akan menjadi lahan bagi mereka untuk siklus bertani di Indonesia. Nah, yang selanjutnya saya bisa memberikan sedikit data ya di rentan usia ya, generasi petani yang terjadi ataupun yang hari ini hadir di Indonesia. Petani dari total 270,3 penduduk di Indonesia itu ada sekitar 26 juta petani yang ada di Indonesia. Kalau misalnya kita lihat kata Malthus itu pertumbuhan manusia, ketika pertumbuhan manusia dan juga pertumbuhan pertanian ini tidak seimbang, maka akan terjadi konflik sosial yang ada di masyarakat. Begitupun yang terjadi hari ini, yang menjadi kekhawatirannya itu penduduk membludak yang ada di Indonesia akan petani tidak ada. Karena yang sangat kita lihat umur 15 sampai 24 tahun itu sekitar 229.000 ya penduduk Indonesia yang kemudian berprofesi terhadap pertanian. Ini generasi kita, generasi yang kemudian nanti akan melanjutkan estafeta petani, kemudian menghasilkan produk-produk pertanian yang ada di Indonesia. Nah, yang selanjutnya juga saya sampaikan bahwa ketertarikan generasi-generasi muda terhadap pertanian ini cukup minim. Bukan hanya tadi persoalan pergaulan ya, bukan hanya tadi persoalan doktrin, tapi ini asli dan juga by data ya, bahwa ketertarikan ketidaktertarikan generasi muda terhadap pertanian ini ataupun cita-cita menjadi petani yang sukses itu di SMP ataupun di SMK bahkan perguruan tinggi itu mencapai 70%. Ya. Ketika petani-petani kemudian ditanya bagaimana mereka bisa masuk ke dalam pertanian, itu bukan atas ketertarikan mereka, akan tetapi itu salah satu lompatan terakhir ketika mereka tidak memiliki pekerjaan, ketika mereka tidak diterima di perusahaan, ketika mereka sudah buntu terhadap pemikiran, pasti akan terjun ke pertanian. Nah, itu yang terjadi. Sehingga wajar saja tadi bukan hanya sebatas yang terjadi di siklus ataupun pola pikir yang diterapkan oleh kerajaan bahkan penjajah yang ada di Indonesia, akan tetapi kondisi yang kemudian menuntut petani-petani muda untuk terjun terhadap pertanian. Maka dorongan ketika menjadi pertanian pun ataupun menjadi petani pun itu bukan atas dari diri mereka sendiri, bukan atas dorongan dari mereka sendiri, akan tetapi kondisi yang menuntun mereka untuk masuk ke dalam, bukan kalau kita tafsirkan kondisi hari ini kan seolah jurang pertanian itu, seolah profesi yang paling dangkal ataupun paling bawah itu ya pertanian gitu. Nah, ini yang tentu paradigma ini harus kita rubah, bahwa semangat ini harus kita rubah sehingga doktrin-doktrin yang disampaikan oleh orang tua kita, bahkan kita nanti terhadap generasi ataupun anak-anak cucu kita, itu harus menerapkan bagaimana mereka ini cinta terhadap pertanian. Minimal cita-cita ketika sekolah itu ya bercita-cita menjadi petani yang sukses gitu. Kan jarang sekali hari ini orang-orang itu bercita-cita menjadi petani-petani ataupun menjadi petani yang sukses. Itu jarang yang dari Rusia, karena kecil sekali ya petani-petani yang ada di Indonesia itu petani yang terbilang sukses itu bisa
apa namanya menguasai apa namanya sektor-sektor ataupun pasar-pasar pertanian yang ada di Indonesia. Nah, kemudian kita lihat dari sumber pengetahuan yang tadi ya saya sampaikan bahwa apa namanya sektor akademisi ini sangat berperan penting terhadap apa namanya terhadap pertanian yang ada di Indonesia. Ketika hari ini banyak perguruan tinggi yang kemudian menjurus ke dalam pertanian, sejauh mana dampaknya gitu. Nah, ini kita anggap ini seolah-olah tidak berpengaruh begitu signifikan terhadap pertanian yang ada di Indonesia. Karena bukan hanya sebatas bagaimana generasi yang kemudian hari ini duduk di perguruan tinggi mengetahui bagaimana mengembangkan pertanian yang ada di Indonesia, kan tetapi apa namanya untuk menyampaikan pengetahuan pun itu jadi salah satu kendala. Karena hampir sekitar 80% petani yang ada di Indonesia itu bertani itu karena apa namanya belajar otodidak ya gitu. Bukan belajar dari apa namanya diajak oleh orang tuanya kemudian ilmu pertanian itu didistribusikan ataupun diregenerasikan ke anaknya, tidak. Karena tadi faktor keterpaksaan, faktor apa namanya kebuntuan sehingga mereka terjun terhadap pertanian, sehingga ketika terjun terhadap pertanian itu ya soal berbicara ataupun mulai dari nol lagi tuh, otodidak. Sehingga ini siklusnya akan terus terjadi ketika tidak ada perubahan-perubahan yang kemudian dilakukan secara apa namanya menyeluruh oleh apa namanya pemerintah, bahkan kemudian akademisi dan juga masyarakat. Tentu kesadaran-kesadaran itu harus direalisasikan apa namanya oleh masyarakat yang ada di Indonesia, baik dalam sektor pemerintah, kemudian akademisi, bahkan masyarakat. Nah, kemudian yang selanjutnya perlu saya sampaikan lagi bahwa bukan apa namanya ketika pertanian ini menjadi apa namanya menjadi jurang ataupun menjadi pilihan terakhir terhadap profesi yang ada di Indonesia ini, yaitu diimbangi ataupun terjadi tumpang tindihnya kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia. Bahwa tadi negara kita ataupun pemerintah itu ingin mengembangkan pertanian, yaitu dengan memerlukan apa namanya SDM, kemudian memerlukan lahan, kemudian memerlukan teknologi. Tapi di sisi yang lain, pemerintah itu menggenjot investor-investor untuk membangun apa namanya industri-industri yang kemudian menggenjot SDM, kemudian menggenjot ataupun memperbanyak penguasaan ataupun peralihan alih fungsi lahan yang ada di Indonesia, sehingga tumpang tindih ini belum ada titik temunya gitu. Jadi arah yang dibawa oleh pemerintah hari ini ke arah mana? Nah, sehingga kalau misalnya dilihat dari era hari ini, tentu generasi-generasi milenial ini akan lebih cenderung memilih terhadap industri-industri yang kemudian hari ini hadir di sekitar mereka, tidak akan pernah melirik pertanian. Karena sekitar apa namanya 0,09% ya sarjana S1 itu terjun ke apa namanya terjun berprofesi ke pertanian gitu. Jadi yang paling tinggi terjun menjadi profesi pertanian itu ya SMK, kemudian SD kan itu. Orang-orang yang kemudian pendidikan makin tinggi pendidikan di Indonesia, maka mereka itu akan semakin tidak mau untuk mengikuti ataupun terjun ke dalam apa namanya ke dalam profesi pertanian. Ini yang apa namanya menjadi tantangan kita bersama, bahwa penyadaran terhadap generasi muda, anak cucu kita ini perlu ditanamkan bersama. Siapapun itu apa namanya generasi manapun itu ya, kita harus doktrinkan bahwa pertanian ini adalah sumber kehidupan, pertanian ini adalah hal ataupun hidup dan matinya masyarakat Indonesia. Ini doktrin-doktrin ini perlu disampaikan. Nah, kemudian selain dari itu, bahwa tantangan yang hari ini ada di Indonesia selain dari penyempitan lahan yang tentu bukan hanya oleh kerajaan, akan tetapi dari apa namanya dari penguasa yang kemudian hari ini semakin membuka lebar para kapital untuk menguasai lahan-lahan yang ada di Indonesia, sehingga apa namanya
petani-petani yang ada di Indonesia pun akan terdiskriminasi oleh investor-investor yang kemudian hari ini ataupun para kapital yang masuk ke Indonesia. Itu salah satu tantangan yang bakal menjadi berat, meskipun ini sebetulnya kalau misalnya persoalan lahan dari zaman dulu sampai hari ini seperti apa yang tadi saya sampaikan itu belum pernah selesai kan itu. Kalau misalnya dulu oleh kerajaan, oleh penjajah, hari ini kita oleh oleh nah, kemudian yang selanjutnya selain dari itu pun tentu mau tidak mau, suka tidak suka, pertanian tetap ada di Indonesia, kita harus beradaptasi dengan teknologi hari ini. Dalam artian karena konteks pertanian hari ini ya berbicara persoalan bisnis. Oke, tadi berbicara persoalan buruh. Bagaimana buruh-buruh petani yang kemudian hari ini si pemiliknya misalnya. Nah, ini harus secara SDM kita harus support. Maka dalam pertanian ini tidak akan pernah bisa maju dan tidak akan pernah bisa bertahan kalau misalnya 3 unsur pemerintah dengan masyarakatnya ini tidak ada korelasi. Nah, tentu teknologi yang semakin di Indonesia ataupun tanpa menanam oleh tangan mereka sendiri pun hari ini sudah bisa menghasilkan kuantitas yang begitu luar biasa terhadap pertanian. Tapi kita yang menggarap mati-matian, ya, kemudian panas-panasan, ya, terhadap untuk menggenjot produksi pertanian yang ada di Indonesia, ini hasilnya tidak sebanding dengan pencapaian ataupun capainya para petani kita yang ada di Indonesia. Ini tentu salah satu faktor untuk menarik generasi muda juga untuk mempertahankan pertanian yang ada di Indonesia. Karena saya meyakini bahwa pertanian ini tidak akan pernah mati selama orang itu masih hidup di dunia, selama orang itu masih menghirup udara, pertanian itu tidak akan pernah mati selama orang itu masih makan nasi dan produk-produk pertanian yang lainnya. Nah, dan juga perlu dibuka lebar generasi-generasi muda bahwa di sisi lain pertanian ini adalah salah satu kita anggap sebagai profesi yang dibilang paling bawah, tapi di sisi yang lain justru kalau misalnya kita lihat hari ini pertanian ini ada ya untuk teman-teman bisa usaha, teman-teman bisa mendapatkan hasilan dari pertanian ini sendiri, karena orang itu berbondong-bondong ke ruang-ruang industri, orang-orang itu berbondong-bondong terhadap hal-hal yang kemudian tidak berbau-bau pertanian. Akan tetapi mereka ini akan selalu membutuhkan produk-produk pertanian. Nah, ini peluang yang saya rasa sangat luar biasa dan perlu kita manfaatkan bersama bahwa pertanian ini tidak akan pernah mati selama orang-orang yang ada di dunia ini tetap hidup. Apalagi hari ini ketimpangan bahwa ketimpangan dari pertumbuhan manusia dengan pertumbuhan petani yang ada di Indonesia ini kan tidak sinkron gitu loh. Nah, ini tentu akan menjadi peluang generasi-generasi muda bagi untuk mengembangkan pertanian yang ada di Indonesia. Mungkin untuk sementara seperti itu, kita lanjutkan dengan diskusi. Kalau misalnya teman-teman mempunyai pengalaman bisa kita diskusikan untuk kemajuan pertanian yang ada di Indonesia. Ini mari kita diskusikan. Yang paling penting tentu semangat menjadi petani dan juga persoalan identitas menjadi petani ini harus kita banggakan dimanapun itu. Karena banyak generasi milenial, tentu anak petani pun kadang-kadang kita tidak pernah menyebutkan bahwa kita anak petani. Itu kan bagian dari doktrin untuk memberikan semangat untuk generasi muda
bahwa pertanian ini bukan bukan profesi yang dibilang paling bawah, tapi profesi yang paling berharga gitu. Profesi yang perlu dihargai oleh bukan hanya sebatas oleh masyarakat, akan tetapi pemangku kebijakan yang di negara ini harus betul-betul dihargai petani, dan juga harus diberikan diberikan penghargaan tentu dengan menyupport bahwa pertanian di Indonesia ini jangan sampai mati dengan tergerusnya oleh zaman gitu. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Umin yang sudah memantik diskusi pada malam kali ini. Cukup menarik ya pembahasan yang sudah dipaparkan oleh Kang Umin. Maka dari itu, jika ada dari teman-teman ada pertanyaan ataupun ada pengalaman atau apapun ada yang ingin disampaikan, silakan langsung saja untuk menghidupkan mikrofonnya. Mungkin dari Kang Sahid atau dari teman-teman yang lain. Oke. Mungkin kalau dari saya sendiri nih, Kang Umin, tentang regenerasi itu ya, seperti yang kita ketahui kan soal kebutuhan antara zaman dulu sama zaman sekarang ketika pertanian Indonesia menjadi salah satu macan Asia, karena kebutuhan zaman dulu kan sejauh yang saya tahu ya ini hanya sandang, papan, dan pangan gitu, sedikit sekali. Sedangkan untuk saat ini gitu kebutuhannya meningkat, termasuk pendidikan, eksistensi, dan semacamnya. Itu juga menjadi bahan pertimbangan dibalik dari apa yang tadi dibahas oleh Kang Umin tentang pertanian yang semakin merosot dan masih gitu-gitu saja gitu ya, masih monoton. Mungkin itu menjadi salah satu alasan generasi milenial, apalagi generasi Z ya, generasi yang lebih muda lagi tentang melihat pertanian terbagi yang benar gitu, yang disebutkan sama Kang Umin juga tentang lingkungan, bahkan keluarganya sendiri yang menganggap pertanian itu kuno gitu, tidak hanya sebuah pekerjaan yang ketika kita sudah tidak ada lagi pekerjaan lain, ya pada akhirnya menjadi petani gitu. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan juga mungkin kepada Kang Umin, Kang, apakah teman-teman yang konsen di bidang pertanian di perkuliahan itu sejauh pengetahuan saya ya gitu, jarang banget gitu untuk ngobrol, bahkan ada di satu daerah saya, orang-orang yang punya pertanian jarang juga gitu turun ke sawah dan ngobrol sama para petani gitu. Apa ada tanggapan yang bisa dijawab, Kang Min, atau dari teman-teman yang lain? Oke. izin masuk ya. Ini kan persoalan bagaimana generasi milenial yang tentu tadi pertanian hari ini seolah-olah kontradiktif dengan gaya generasi milenial hari ini. Kita mau memaksakan sekuat apapun ya, generasi milenial yang dianggap ingin serba simpel ya, ingin serba instan, itu sulit. Ketika kita turun ke lapangan, kemudian melihat petani yang cenderung kondisinya ini tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, maka ini akan menjadi hambatan. Bagaimana ketertarikan terhadap generasi muda terhadap perkembangan pertanian, bahkan tadi kecil bagaimana kita berdiskusi dengan petani kan itu, bagaimana kita berdialog dengan petani, karena selain dari yang pertama itu ilmu pengetahuan yang tentu berada di perguruan tinggi, kadang-kadang ya, si petani itu lebih cerdas sebetulnya daripada mahasiswa ketika kita berbicara mengenai budidaya. Karena yang kita pelajari di perguruan tinggi itu hampir tidak jauh berbeda dengan 10 tahun ke belakang misalnya
persoalan pertanian cara-cara bertani yang ada di Indonesia kan itu. Nah, sehingga pola berpikir teman-teman yang kemudian hari ini dianggap milenial kadang-kadang juga ada terjadi gap juga dengan masyarakat, bahwa pengetahuan masyarakat ada juga yang lebih kan itu terhadap pertanian. Ini yang terjadi. Kemudian yang selanjutnya juga ya tadi persoalan pergaulan, ya pergaulan yang kemudian ada di kampus, ya pergaulan yang ada di kampus yang cenderung ya udah generasi milenial ya. Saya juga agak sulit sebetulnya kalau misalnya memaksa generasi milenial untuk turun terhadap profesi pertanian hari ini. Karena kalau misalnya kita lihat generasi milenial itu lebih melek kan, mereka bisa membandingkan bagaimana profesi pertanian yang ada di luar negeri kemudian dengan petani yang ada di kita. Tadi persoalan satu aja, persoalan lahan aja. Kita ini tidak pernah selesai dari dulu. Bagaimana satu orang petani itu bisa menguasai lahan lebih dari 2 hektar. Kan itu rata-rata yang kemudian ketika kita turun, kita bertemu dengan buruh tani yang rata-rata tidak memiliki lahan, tidak memiliki mereka hanya sebatas bekerja, kemudian memberikan tenaga mereka terhadap pertanian yang ada di Indonesia ataupun terhadap yang mereka garap. Nah, ini yang menjadi kesulitan. Tentu makanya ini bukan hanya doktrin keluarga, tapi doktrin di di levelan kampus, kemudian di regenerasi milenial, kita harus menganggap dan menyampaikan bahwa petani ini adalah paling berharga, profesi yang paling menjanjikan di kemudian hari. Saya menganggap bahwa kalau misalnya meskipun kondisi pertanian di Indonesia ini cenderung tertinggal terhadap teknologi hari ini, tapi masyarakat Indonesia ini semakin besar kemudian semakin berbondong-bondong meninggalkan pertanian, ini yang akan menjadi kunci bahwa peluang untuk teman-teman masuk ke dalam ranah-ranah pertanian untuk mengembangkan diri bahkan berusaha di pertanian ini sangat besar. Makanya itu tentu semangat itu yang tentu harus disampaikan oleh generasi-generasi kita terhadap mahasiswa bahkan generasi milenial hari ini. Mungkin seperti itu. Mungkin dari yang lain kita berdiskusi lah dengan dari berbagai sudut pandang, karena saya saya secara akademisi di pertanian, dari total mahasiswa pertanian itu kurang dari 30% mereka itu bahkan di kampus itu kebanyakan ketika masuk dalam jurusan pertanian itu kebanyakan pilihan terakhir. Lagi-lagi tadi bahwa dianggap paling rendah lah, dianggap paling pilihan terakhir dibanding jurusan-jurusan yang lain. Ini kan bagaimana kita bisa orang yang berprofesi menjadi ataupun belajar di perguruan tinggi belajar mengenai pertanian akan tetapi giroh ataupun semangat untuk bertaninya tidak ada, ini kan sulit untuk menggayat bahkan menyampaikan ilmu-ilmu yang mereka dapat terhadap petani-petani yang ada di Indonesia ataupun petani yang ada di sekitarnya, petani misalnya di kampung halamannya, kemudian di kos-kosannya kan itu. Kadang-kadang ada juga itu petani ataupun mahasiswa pertanian yang belum pernah melihat ke sawah, yang belum pernah menginjakkan diri di sawah. Itu kan banyak salah satu problem karena melihat kondisi teknologi hari ini kan itu. Kalau misalnya toh petani kita hari ini bisa disandingkan dengan dengan petani-petani Vietnam misalnya yang kemudian secara produktivitas terhadap pertaniannya itu tinggi, saya rasa siapapun itu pasti akan ada pertanian. Ini kan persoalan kemasan. Kemudian pemerintah ini membawa pertanian Indonesia ini mau ke arah mana gitu. Kalau misalnya toh mau fokus terhadap pertanian ya support bagaimana support dalam bidang pertanian dalam kemudian ataupun keilmuan perkembangan teknologi itu bisa dibawa ke Indonesia. Atau itu di Vietnam itu mereka itu kan sebenarnya lebih jauh daripada Indonesia itu ketika persoalan pertanian.